Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما warzuqna fahma. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Jami Al-Falah, yang semoga di bulan Syawal ini Allah beri panjang umur, sehat walafiat, dan apa yang menjadi cita-cita kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik cita-cita dunia maupun cita-cita akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada saat ini di bulan Syawal. Ini mungkin pengajian pertama ya, dari setelah kita melewati bulan suci Ramadan, dan sekarang kita sudah berada di bulan Syawal. Semoga ibadah puasa kita, bacaan Quran kita, sholat tarawih kita, sedekah kita, zakat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tadi kita bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi memang di antara sholat yang sangat dianjurkan untuk berjamaah itu salah satunya adalah sholat subuh. Walaupun semua dari sholat 5 waktu itu ya kita dianjurkan melaksanakannya berjamaah, tapi tidak bisa dipungkiri di dalam sholat subuh berjamaah memang ada keutamaan khusus. Di dalam sholat subuh berjamaah ada memiliki keutamaan khusus. Nanti sebelum kita masuk ke tema, jadi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Jadi Nabi bersabda, barang siapa sholat isya berjamaah, makanya sholat isya berjamaah itu ya termasuk amalan yang lumayan berat. Soalnya biasanya kebanyakan di antara kita habis maghrib kecapean, pulang ke rumah ketiduran. Makanya Nabi mengatakan barang siapa mau sholat subuh berjamaah,
Kalau bagi warga sini ya berarti barang siapa sholat subuh, sholat isya berjamaah di masjid Al-Falah, itu kata Nabi faka'anna maqama nisfal lail, seakan-akan dia menghidupkan setengah malam. Seakan-akan dia menghidupkan apa? Setengah malam. Berarti seakan-akan dia sholat malam dari jam 6 maghrib sampai jam 12. Ada nggak tuh yang bisa iktikaf dari masuk maghrib sampai jam 12 malam? Jarang ya. Paling Ramadan. Ramadan pun bawa bantal sama bawa kasur. Pindah doang. Tapi itu keutamaan sholat isya berjamaah. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu, Nabi mengatakan barang siapa sholat subuh berjamaah, alhamdulillah tadi kita semua melaksanakan, faka'annama shallal laila kullah, maka seakan dia sholat sepanjang malam. Maka seakan-akan dia sholat apa? Sepanjang malam. Tarawih berapa rakaat, paling kita berapa menit. Ini panjang malam suntuk, itu kita dapat pahala sholat. Kalau mau sholat subuh berjamaah. Makanya kata para ulama, usahakan sholat isya minimal, sholat isya berjamaah di Masjid Al-Falah. Kemudian yang kedua sholat subuh berjamaah. Karena ini pahalanya bukan kaleng-kaleng, ini pahalanya langsung disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, begitu luar biasa. Bahkan di dalam hadis lain Nabi mengatakan walau ya'lamuna ma fil atmah was-subhi la'atawhuma walau habwa. Seandainya Bapak Ibu tahu pahalanya sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, seandainya tahu hakikatnya, maka akan datang ke masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Walaupun dalam keadaan merangkak. Pengurus DKM menganjurkan seluruh jamaah sholat subuh di Masjid Al-Falah, sholat isya di Masjid Al-Falah. Nanti yang mau sholat jamaah, soft awal masing-masing dikasih 100.000, soft kedua 50.000, soft ketiga 20.000, keempat 10.000, terakhir 5.000, paling belakang 2.000. Kira-kira nih pada pilih soft yang mana? Wah, kayaknya setengah jam sebelum subuh udah pada datang nih. Kenapa? Karena kelihatan mau dapat sesuatu. Sedangkan Nabi makanya di sini seandainya tahu hakikat pahala sholat maksud, sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka dia akan rela datang ke masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Sayangnya kita nggak tahu dan memang nggak kelihatan oleh mata. Kita kan manusiawi senangnya yang kelihatan. Kalau yang nggak kelihatan, kita kayaknya agak kurang semangat. Padahal tiap hari kita menghirup oksigen pun oksigennya nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Nah, ini nanti kembali lagi fungsinya keimanan. Ya, makanya kita kuatkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah sehingga tahu oh ini pahalanya apa? Sholat isya berjamaah. Oh ini pahalanya sholat subuh jangan dibalik, ada orang sholat tahajud semangat, subuhnya kesiangan. Padahal kalau dia sholat subuh berjamaah saja, dia sudah dianggap sholat malam. Nanti kalau Bapak Ibu sudah bisa sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, ya baru nanti ditambah dengan sholat tahajud. Dan yang paling mengerikan Bapak Ibu, sholat dari 5
waktu itu yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Jadi orang-orang munafik zaman Nabi itu paling berat sholat isya dan juga sholat subuh. Makanya kalau orang sholat isya dan sholat subuhnya semangat, insya Allah yang lain juga semangat. Semua kita semua Allah jadikan ahli sholat. Bukan cuma kita, tapi juga saudara, anak keturunan kita. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal. Dan itu yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim minta, ya Allah jadikanlah aku dan juga anak-anakku nanti sebagai orang-orang yang ahli mendirikan sholat. Karena di dalam ayat lain Allah gambarkan memang ada keturunan yang sebaliknya yang diminta Nabi Ibrahim. Mereka aqamus shalah. Jadi nanti ada orang-orang memberi keturunan, kemudian keturunannya itu menyia-nyiakan sholat. Na'udzubillah min. Makanya ini peran daripada orang tua yang memiliki anak. Kita ajarkan anak-anak kita supaya senantiasa menjaga sholat. Nah, kita itu tadi intermezzo ya, pembukaan biar kita semangat nih. Bukan hanya semangat hadir pengajian subuhnya, tapi semangat juga sholat subuh berjamaahnya. Semangat juga sholat isya berjamaah. Karena saya yakin di antara bapak ibu mungkin masih ada yang kerja, mungkin masih ada yang punya kesibukan di luar. Makanya sesuai dengan sabda Nabi, minimal isya dan subuh kita ramaikan masjid Jami'al. Nah, kita masuk di tema perjumpaan kita pada subuh pagi hari ini. Kita akan membahas 3 hal yang dikhawatirkan Nabi kepada umat-umatnya. Kekhawatiran itu pasti ada. Mohon maaf, bapak ibu ada nggak kekhawatiran kepada anak-anaknya? Mungkin setiap bapak ibu versinya masing-masing. Ustaz, saya paling khawatir kalau punya anak perempuan udah umur sekian belum nikah-nikah misalnya. Ustaz, saya khawatir punya anak udah umur sampai sekian tapi belum dapat pekerjaan misalnya. Itu namanya manusia, itu pasti punya kekhawatiran. Apalagi kepada seseorang yang dia cintai, apalagi kepada seseorang yang dia sayangi. Ini Nabi saking sayangnya sama umat, sama kita, Nabi mengkhawatirkan 3 hal. Artinya seakan-akan Nabi mengatakan, wahai umatku hati-hati. Wahai umatku hati-hati dengan 3 perkara ini, dengan 3 hal ini. Jangan sampai kemudian kita tidak tahu 3 perkara ini yang dikhawatirkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bapak ibu mengkhawatirkan sesuatu, berarti sesuatu itu baik atau buruk? Buruk. Makanya Nabi ini mengkhawatirkan 3 hal kepada umatnya, karena Nabi tahu kalau 3 hal ini tidak baik, kalau 3 hal ini kurang baik bagi umatnya. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. La akhafu ala ummati illa salasihilal. Aku tidak khawatir atas umatku kecuali 3 hal. Yang pertama, ayyakfuru lahum minal mal fayatahasadu fayattaqal. Aku khawatir dari kalangan umatku itu gara-gara pengen memperbanyak harta, kemudian dia saling dengki, bahkan saling musuh-musuhan. Ini sih, hadis ini memang paling enak dibaca kalau lagi musim kampanye. Kalau
bisa juga terjadi di dalam lingkungan masyarakat yang paling kecil. Contoh misalkan masalah waris, ini bisa dimasuk. Jangan sampai kemudian yang kita ributkan itu urusan dunia. Jangan sampai karena ambisi masalah dunia kemudian saling membenci, saling mendengki, dan yang paling berbahaya di sini saling membunuh, saling memerangi. Ya mohon maaf, kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat politik dunia, apa sih yang mereka rebutkan? Apa yang mereka rebutkan? Semua berkaitan dengan harta. Pengen pulau ini, pengen negara ini, karena tahu di situ ada apa? Ada harta. Dan kita sebagai umat Nabi jangan pengen malah mengikuti yang seperti itu. Karena Nabi mengkhawatirkan yang paling kecil itu dari masalah politik. Kemarin saya ngobrol dengan salah satu teman, beliau menceritakan, ya tepatnya di daerah Banten. Jadi ada wakil bupati 2 periode. Kemudian setelah ketuanya nggak bisa naik lagi karena sudah 2 periode, itu kemudian yang maju anaknya perempuan. Yang tadinya wakil maju juga. Jadi tadinya berteman, kemudian kemudian lawan di pemilihan kabupaten. Ternyata yang wakil kalah, masuk penjara. Yang perempuan ini anaknya 2 periode. Kemudian sekarang adiknya maju. Yang tadi kalah itu kemudian sekarang gabung lagi. Jadi Jadi wakilnya, dan sekarang jadi kepala daerah. Coba Pak bayangkan secara logis, dan Pak banyak di dalam masalah politik nasional ya, itu bayangkan. Padahal tadinya dipenjarakan sama keluarganya, kemudian keluar mau dia gabung. Kira-kira tulus, ikhlas, pengen membangun daerah masyarakat, atau ada maunya? Pasti ada maunya. Nggak mungkin secara akal. Dan yang satunya kenapa berani ambil dia wakil? Ya karena mungkin banyak duitnya. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saya sering dapat cerita, kalau orang di kantoran juga kadang sesama karyawan kantor itu saling sikut menyikut. Makanya ada tuh yang bikin istilah, tukang gorengan musuhnya tukang gorengan, karyawan musuhnya juga karyawan. Kalau Ustaz kalau Ustaz. Partai politik juga sama. Tapi Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan hadis ini. Jangan sampai kemudian apa yang kita ributkan di dunia ini hanya tentang urusan dunia, terlalu